welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Ameira. Halo. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu ya? Alhamdulillah, sehat ya kita semua ya. Nah, Kak Ameira ini benar kan angkatan 13 ya? Benar. Nah, Kak Ameira sekarang sedang studi di Institut Pertanian Bogor. IPB dengan jurusan Nutrisi dan Teknologi Pakan. Nutrisi dan Teknologi Pakan. Nah, ini salah satu jurusan yang langka juga ya, agak unik nih ya. Nah, kita mau bahas di sharing is caring kali ini. Tapi mungkin sebelum kita bahas tentang jurusan Kak Ameira, Nutrisi dan Teknologi Pakan, Kak Ameira perkenalkan diri dulu, sapa teman-teman angkatannya atau adik-adiknya yang nonton. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ameira Rekreasi Norvo yang lagi kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Nutrisi dan Teknologi Pakan. Semester berapa, Kak? Semester 4. Semester 4, oke. Nah, kita flashback dulu ya, Kak Ameira ya. Enaknya apa sih dipanggilnya? Emang Ameira? Yasmin. Oh, Yasmin. Iya, oke. Nah, Kak Yasmin ya, lebih enak Kak Yasmin. Kak Yasmin ini diterima di jurusan Nutrisi dan Teknologi Pakan IPB ini jalur apa sih dulu? Jalur SBMPTN, Bu. SBMPTN tahun 2020. Nah, sebelum SBMPTN kan banyak banget tuh jalur. Ya. Kak Yasmin nyoba jalur-jalur lainnya nggak sih? Kalau untuk jalur sebelumnya cuma nyobain SNMPTN doang. Nyobain SNM Sama Mandiri sih. sama Mandiri. Ya. Nah, kalau misalnya di SNMPTN sendiri ngambilnya jurusan apa, Kak? Sama jurusan ini juga. Persis. Di IPB juga. IPB Pilihan juga. pertama. Pilihan pertama. Oke, berarti memang dari awal udah fokus konsisten dengan jurusan ini dong, Kak? Ya kalau misalkan untuk fokus dan konsisten iya. Tapi sebelumnya sebenarnya emang saya nggak mau di sini gitu. Bukan di sini sebenarnya saya maunya. Oke, berarti kenapa alasannya Kak Yasmin ngambil di jurusan Nutrisi dan Teknologi Pakan akhirnya? Sebenarnya saya nyari peluang juga, Bu. Jadi emang di sini daya tampung dan nilai untuk masuknya kayaknya bisa nih saya kalau misalnya masuk sini. Jadi ya saya milih ini. Dan emang awalnya saya mikir jurusan ini tuh berhubungan sama teknologi pangan. Dan teknologi pangan tuh merupakan salah satu yang emang kayak agak interest lah ke jurusan itu. Tapi ternyata setelah Kak Yasmin ini masuk di jurusan Nutrisi dan Teknologi Pakan ini sebenarnya berkorelasi atau relate nggak sih sama teknologi pangan? Enggak sih, Bu. Enggak, soalnya ini kayak lebih ke gizinya daripada ke pangan, daripada ke hasil teknologi pangannya gitu, dari pangannya. Jadi lebih ke gizinya. Jadi beda ya, Kak ya. Nah, sebenarnya apa yang dipelajari sih, Kak, di jurusan ini? Yang dipelajari yaitu nutrisi untuk, kan ini pakan ya, jadi untuk ternak. Nutrisi untuk ternak, jadi kita kayak pelajarin apa aja nutrisi yang bagus buat dimasukin ke pakan ternak ini, buat hasilnya nanti gimana ke si ternaknya untuk menghasilkan susu dan lain-lain itu. Berarti bukan pangan ke manusia ya? Bukan, ke hewan. Ke hewan ternak. Nah, selain itu apa lagi Kak yang dipelajari? Selain itu kita juga kayak tahu sih gimana rumput kayak gitu-gitu kan. Emang makanan pakan ya, kan dulu mah kita tahu ya kayak ya udah sapi makannya rumput gitu. Cuma itu aja. Ternyata tuh enggak, ada konsentrat, ada rumput itu juga banyak, bukan rumput kayak rumput yang kita lihat cuma ya rumput yang biasa yang hijau yang kayak suka itu. Ternyata tuh banyak macamnya, ada juga yang namanya legum dan hijauan tuh beda-beda. Dan itu beda-beda nutrisi juga di situnya. Terus kita juga belajar teknologinya, teknologi untuk pengolahan pakannya, kayak untuk mixernya, terus biar dia jadi crumble kayak gitu-gitunya, Bu. Dan setelah Kak Yasmin masuk di jurusan ini kan tadi kan awalnya sebenarnya bukan jurusan yang saya mau awalnya, ya nggak sih tadi ibu garis bawah itu. Nah, finally udah semester 4 kan sekarang gitu kan. Nah, otomatis sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ini menjalani atau belajar di studi ini gitu kan. Nah, itu gimana struggle-nya? Kalau untuk struggle-nya sebenarnya setelah dijalanin ya udah kayak ya jalannya aja. Karena belajarnya juga ternyata masih enjoy juga. Sama kan karena aku dari IPA juga dan emang
belajarnya tuh berhubungan lah sama kimia, kayak biologi, kayak gitu-gitu. Jadi ya masih enjoy aja sih. Masih relate lah Masih ya relate, sama jurusan waktu di SMA tuh Iya, IPA-nya masih IPA, gitu. masih ada. Berarti nggak setengah hati dong. Enggak. Enjoy dong. Enjoy. Enjoy aja ya gitu. Dan apa sih mungkin suka dukanya di balik itu semua? Suka duka yang kayak Yasmin alamin selama 2 tahun kurang lebih di jurusan ini? Kalau untuk sukanya, kita kan jadi kayak main sama hewan ternak juga, Oke. kayak ketemu ayam, sapi, domba, terus kita tahu kayak pokoknya seru aja gitu, kayak buat nutriennya gitu, kayak ngeransum ngeransum itu kayak ituin pakannya, bikin pakannya, nyampur pakan, terus kita kayak langsung ngasih. Iya. Terus kemarin tuh ada piket kandang juga. Piket kandang tuh ngapain Piket Kak? kandang itu kita kayak, jadi ada ayam, kalau ini ayam, kebetulan ayam sama sapi juga ada. Jadi pertama-tama tuh kayak kita ayam, kita ngerawat dari dia masih kecil, dari anak ayam, Diosi namanya. Terus itu kita rawat, kita kasih pakan yang emang kita ransum sendiri, kita racik sendiri. Terus kita kasih setiap hari. Itu juga kayak piketnya tuh kayak ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, terus setiap hari dikasih. Oke. Terus kalau untuk sapi juga sama seperti itu. Beda ya, waktu pemberian pakannya aja yang beda. Terus kan bukan pakan doang yang dikasih, kayak vitamin kayak gitu juga. Itu seru sih, jadi kayak pengalaman baru juga kan. Sebelumnya kan kayak nggak bosen gitu, yang kayak cuma di kampus doang, kayak di kelas kayak gitu doang. Ke lab kan biasanya emang ada lab Iya. juga, cuman ini kita kayak ke kandang langsung gitu, kayak turun, dan itu seru juga, kayak pengalaman baru banget itu buat Oke. aku. Ya. Dan itu di kandangnya lokasinya di kampus. Iya, di kampus di IPB. Oke, jadi bener-bener ini ya, banyak prakteknya langsung ketemu hewan ternaknya. Iya. Dan ada di lokasinya di kampus itu sendiri gitu. Terus mungkin Sika mungkin yang menarik nih, kan maksudnya jurusan ini termasuk yang langka dan bahkan mungkin sebenarnya kurang familiar di kalangan anak-anak gitu. Mungkin kalau teknologi pangan, peternakan, mungkin nama-nama itu udah sangat familiar di telinga anak-anak SMA nih yang mau pilih jurusan. Tapi kan kalau nutrisi dan teknologi pakan, apa nih Bu belajarnya gitu kan? Apa sih mungkin yang menarik yang mungkin bisa kayak Yasmin sampaikan nih ke adik-adiknya, ini loh jurusan ini tuh menariknya di sini gitu. Kalau yang menarik sih, jadi pas belajar nutrisi ini, aku tuh kayak nggak nyangka gitu loh, kalau misalkan ternyata tuh nutrisi ini sepenting itu loh, bukan buat manusia doang, tapi buat hewan tuh juga sepenting itu, karena kita kan kayak kayak kita ngeracik pakannya nih, kita ngasih nutrisinya buat pakan hewannya, nanti hewannya juga bakal ngehasilin produknya gitu, kayak susu, telur dan lain-lain, itu yang akan kita konsumsi juga. Jadi kita kayak kemarin belajar rekayasa genetik untuk pakannya, nanti jadi misalkan si sapinya ini menghasilkan daging yang lebih baik, yang dapat bisa menurunkan kolesterol, terus ada juga susu yang bisa nurunin nggak ada glukosanya, bukan glukosa. Jadi buat yang alergi kan, yang alergi glukosa kan ada ya Bu, jadi kita nggak usah ragu lagi gitu loh, kalau misalkan ada kita ikut si matkul si jurusan ini, kita jadi kayak tahu gitu loh, kita bisa ngebuat kayak yang hal yang tadinya Kita nggak tahu prosesnya. jadi tahu gitu. Dan itu sebenarnya sih di situ-situ aja, dan itu penting menurut saya ya, karena itu bukan ke ternaknya doang, tapi ke kita juga, ke manusia. Karena nanti kan hasil ternaknya itu yang konsumsi manusianya. Iya, betul. Nah tentunya kan kayak sekarang manusia atau kita yang mengkonsumsi hasil ternak itu, kita berharap daging yang bagus, susu yang tadi tidak mengandung banyak glukosa dan sebagainya. Kok glukosa, laktosa Bu? Laktosa. Ya saya salah. Susu laktosa. ya? Kok glukosa ya, laktosa. Oke. Maaf. Yang tidak mengandung laktosa mungkin terlalu banyak atau bagaimana gitu kan ya, intinya kan kayak gitu. Jadi itu impactnya buat kita juga, biar kita bisa makan makanan dari hasil ternak yang lebih bergizi, lebih sehat, lebih bernutrisi gitu ya Kak ya. Itu menariknya gitu. Jadi nggak cuma belajar tentang apa yang kita makan nih, kayak teknologi pangan kan ya udah yang dimakan oleh manusianya. Nah kalau ini belajar di nutrisi dan teknologi pakan, kalian belajar prosesnya, apa yang dimakan oleh hewan ternak yang bisa menghasilkan hasil ternak atau produk yang bisa dikonsumsi oleh manusia, bisa lebih sehat lagi gitu ya Kak ya. Betul. Gitu. Nah kemudian Kak, waktu Kak Yasmin diterima di IPB di jurusan ini, biaya kuliahnya gimana pada saat itu? Kena berapa UKT-nya, range-nya?
Kalau range-nya ya harganya itu yaitu ada golongan-golongannya kan. Dari yang paling rendah itu ada 2.400.000. 2.400.000 dan yang paling tingginya itu ada kena 11 juta. Kena 11 juta. Jadi sekitar 2 sampai 11 jutaan ya. Gitu. Jadi masih terjangkau, nanti tinggal disesuaikan sama slip gaji dan kondisi keuangan orang tua. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang prospek kerja, Kak. Prospek kerjanya apa nih nutrisi dan teknologi pakan? Udah jelas ya namanya nutrisi dan itu bisa jadi ahli gizi. Itu udah pasti kayak ahli gizi untuk pakan-pakan ternak kayak gitu juga bisa. Dan sebenarnya agak relate juga sama yang manusia. Sebenarnya tuh intinya jadi sama aja kayak kita belajar gizi untuk manusia sama gizi untuk hewan tuh gak beda jauh gitu Bu. Jadi ahli gizi itu udah pasti. Terus manajer peternakan, perusahaan ternak itu juga udah pasti ya Bu. Sama kayak buat yang teknologi juga kayak perusahaan teknologi itu juga bisa di sini. Nah tadi menarik kan, nutrisi dan gizi itu kan hampir sama juga kan, relate gitu kan, gizi manusianya gitu kan. Nah kan di jurusan kuliah pun ada jurusan yang memang fokus ke jurusan gizi atau teknologi pangan atau peternakan. Apa sih beda-bedanya tuh? Kenapa namanya di IPB nutrisi dan teknologi pakan gitu? Bedanya dengan yang jurusan peternakan, namanya peternakan atau teknologi pangan atau gizi, itu apa yang membedakan? Jadi tuh kalau misalkan di IPB, di Fakultas Peternakan, kan saya nutrisi dan teknologi pakan itu masuk ke Fakultas Peternakan. FAPEN. Iya, jadi FAPET itu ada 3 jurusan lagi. Salah satunya nutrisi dan teknologi pakan, terus ada teknologi hasil ternak, sama ada teknologi produksi ternak. Kalau nutrisi dan teknologi pakan itu tadi untuk pelajarin tentang pakannya, tentang nutrisi dan teknologi buat ngolah pakannya itu. Kalau untuk teknologi hasil ternak itu hasilnya. Kayak nanti dia diolah dan segala macam itu di teknologi hasil ternak kayak susu, telur dan lain-lain itu yang ngurusin teknologi hasil ternak. Dan untuk teknologi produksi ternak itu kayak lebih ke ternak-ternaknya sih Bu. Jadi nah kalau di jurusan Kak Yasmin sendiri nutrisi dan teknologi pakan itu ada penjurusan atau peminatan ya? Ada peminatannya nggak? Misalnya di semester berapa gitu kan? Fokusnya ke sini gitu. Ada. Kalau misalkan saya masih belum kurang tahu ya Bu, karena saya masih semester 4 juga. Dan kalau menurut kalau yang sepengetahuan saya itu nanti ada kayak sapi perah kayak gitu ya. Terus ada yang inpak, industri pakan, ada yang sapi potong, terus ada yang unggas. Seperti itu sih Bu paling. Mungkin lebih ke fokusnya kemana? Ya, fokusnya dia kemana? Ke pakannya atau ke ternaknya. Nah berarti untuk bedanya tadi sendiri di gizi atau teknologi pangan sama peternakan itu sebenarnya kalau di IPB sendiri itu banyak ya. Sebenarnya sama ya dengan jurusan dengan jurusan peternakan di universitas lain. Hanya saja mungkin di IPB itu lebih dispesifikasikan. Mungkin ini nutrisi dan teknologi pakan. Ada yang tadi hasil industri hasil ternak, ada yang produksi ternak gitu. Sebenarnya di fakultas lain pun atau yang fakultas peternakan itu sendiri semua dipelajari. Iya nggak sih Kak? Betul. Gitu. Tapi fokusnya lebih spesifik di IPB. Ada lagi nggak Kak yang terkait dengan nutrisi dan teknologi pakan yang perlu diketahui banget gitu sama adik-adiknya? Kalau yang nutrisi sebenarnya masih sama-sama aja, emang belajarnya tentang nutrisi. Terus emang kita tuh kayak belajar fisiologi ternaknya juga. Fisiologi ternaknya. Fisiologi hewan ternak. Kayak awal-awal tuh pas saya semester 3 itu belajar tentang sistem pencernaannya si ternaknya itu gimana dia. Jadi gimana tuh pakan dicerna sama si ternaknya itu kayak gimana. Nanti di hasilnya kayak gimana kalau misalkan ada fesesnya itu kurang baik kayak gitu, bisa mengindikasikan kalau misalkan ternak pakan yang diberikan itu kurang baik bagus. Sama buat si ternaknya kayak gitu aja sih paling. Jadi agak-agak ini mirip kayak dokter hewan juga ya? Iya, kalau misalkan ada sih yang bilang, aku mau ngomong tapi gak enak gitu, tapi kalau misalkan ada orang yang ngomong tuh
si nutrisi dan jurusan nutrisi dan teknologi pakan itu tuh dokter hewan ternak gitu. Kan kalau di PB sendiri ada ya kalau dokter hewannya sendiri. Nah kalau yang nutrisi dan teknologi pakan ini dokter hewan ternak, tapi untuk ternak aja gitu. Oke, karena memang belajar dari nutrisinya, apa yang dimakan, fisiologinya gitu. Lebih ke situ ya menariknya. Menarik banget nih. Nah, kemudian tips buat adik-adiknya mungkin Kak yang pengen ngambil jurusan ini atau mungkin yang masih bingung juga nih, pengen ngambil antara peternakan, tekpang, gizi gitu kan, mungkin masih bingung-bingung. Apa sih Kak tipsnya dari Kak Yasmin? Ya itu paling ya nilainya juga harus Dipersiapkan nilainya. harus nilainya. Terus ya kalian jangan kalau misalkan emang tertarik sama nutrisi dan teknologi pakan ini, kalian emang harus nggak boleh takut sama hewan ternak itu. Karena emang kita pasti berhubungan banget sama mereka. Kita kayak ya entah itu ngurusin fesesnya itu juga udah urusan kita, karena manajemen pemeliharaan itu juga udah termasuk. Terus jadi ya belajar aja sih sebenarnya. Terus kalian apalagi kalau misalkan suka sama kimia, karena itu berhubungan banget, jadi bisa sih masuk ke nutrisi dan teknologi pakan ini. Oke, jadi kimia, biologi mungkin itu relate ya Kak ya. Nah gimana kalau tadi yang adik-adiknya yang mungkin pengen ngambil jurusan ini tapi takut sama hewan-hewan, takut sama sapi, aduh ngeliat sapi aja takut nih diseruduk gitu kan, atau takut sama ayam gitu kan, atau fobia sama hewan-hewan ternak gitu kan, itu gimana Kak? Ada nggak temennya Kak Yasmin? Ada, awal dia juga kayak gitu, takut, tapi dia emang kita kan kayak peternakan udah pastilah berhubungan gitu sama hewan ternak, walaupun emang jurusan aku kan ke nutrisi gitu, jadi mikirnya dia oh mungkin ke makanannya doang, nggak sama hewannya gitu. Tapi ternyata enggak kan, tetap kita ngasih makan sendiri. Ya dia beradaptasi sih, emang awalnya takut, kayak nggak mau deket-deket sama sapi, cuman emang dipaksa untuk seperti itu gitu kan, karena ya gimana mau dapet nilai kan ya. Jadi akhirnya mau, dan lama-kelamaan udah terbiasa. Sebenarnya emang sapi dan hewan-hewan ternak lainnya juga nggak bakal galak gitu, nggak bakal marah kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain mereka. Jadi aman-aman aja sih. Kan kalian lebih jatuhnya malah jadi merawat gitu ya? Iya, jadi merawat. Jadi kalau masa dirawat gitu kan, sapi dirawat pasti nggak bakal marah lah kita. Gitu. Berarti PR-nya juga buat adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan ini, siapin mental kalau misalnya kalian takut sama hewan ternak. Iya, bener. Iya nggak? Karena kalau misalnya kalian berpikir gini, oh jurusan nutrisi dan teknologi pakan, ya udah cuma ngurusin gizinya doang, nutrisinya doang, itu kalian salah besar. Karena tadi kayak Yasmin cerita, ada piket kandang, ada pokoknya ngurusin fesesnya juga, pokoknya berkaitan langsung sama si hewan ternaknya. Jadi kalian nggak boleh menghindar gitu, dan nggak boleh takut gitu, karena mau gimana pun menghindarnya pasti akan ketemu sama ya hewan ternaknya gitu ya Kak ya. Menarik juga ya berarti ya sebenarnya jurusan ini gitu kan. Mungkin ada lagi Kak? Apa ya? Di fisiologi yang kata tadi saya bilang fisiologi ternak itu juga kita ada black kelinci kayak gitu. Gitu. Ada ya kayak di bedah ya, praktek praktek membelah kelinci itu ada, mencit tikus kecil itu ada. Jadi kayak kan sebenarnya mencit emang bukan itu ya, cuman kayak bisa dijadiin bahan uji coba gitu loh. Dan ya kalau yang tadi kelinci itu karena kan kelinci masuk ternak ya, kita kayak ngelihat gitu saluran-saluran dalemannya si kelinci kayak gitu. Jadi emang nggak boleh takut darah juga. Gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan emang itu emang proses aja sih, karena semuanya kan emang butuh proses ya. Betul. Jadi jalanin aja. Dan gimana tuh perasaannya kayak Yasmin? Kebetulan aku semester 3 masih online Bu. Masih online. Jadi belum ngerasain dari video. Dari video. Baru semester 4 ini yang piket kandang dan lain-lain. Kalau untuk yang bedah kelinci dan bedah kambing ada ya. Pokoknya kelinci itu saya belum ikut sih. Tapi nanti akan begitu. Kayaknya saya udah lewat. Oh, udah lewat. Karena itu belajar fisiologi itu udah semester awal. Gitu. Menarik banget nih tentang jurusan nutrisi dan teknologi pakan. Iya, closing statement dari Kak Yasmin nih buat adik-adiknya. Kalau closing statement ya pokoknya berusaha aja. Mau kalian itu dimanapun itu pasti berguna gitu. Kalau misalnya emang mau masuk nutrisi dan teknologi pakan juga
ayo gitu. Karena emang seru kok dan gak yang selamanya jijik gitu kan. Kan biasa orang ternak tuh mikirnya jijik, kotor dan segala macam, itu enggak. Kita benar-benar belajar, kita jadi tahu hal baru gitu, kita bisa eksplor baru, nggak yang kayak kita kan tadi kayak cuma ke manusia doang, tapi ini kita juga tahu hewan ternak tuh ternyata butuh nutrisi yang penting juga ya, karena kan untuk kitanya juga, nanti untuk manusia juga, karena hasilnya itu kan pasti kalian makanlah daging, susu dan segala macam. Jadi itu emang serunya sih di situ, kita jadi tahu hal baru aja. Jadi ya berusaha aja, belajar giat, dan ya udah semangat lah pokoknya. Semangat terus ya. Oke, wow, menarik banget nih apa yang tadi disampaikan sama Kak Yasmin. Jadi nambah insight baru tentang jurusan nutrisi dan teknologi pakan yang mungkin sebelumnya belum pernah dengar apa sih, belajarnya apa sih, gimana sih gitu kan. Akhirnya adik-adiknya mungkin jadi tahu nih gitu. Mungkin bisa jadi penerus Kak Yasmin di next selanjutnya, bisa ada yang diterima di IPB juga dengan jurusan yang sama gitu kan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Nah, mungkin kalau misalnya kalian nih pengen tanya-tanya atau pengen pokoknya bertanya lebih detail tentang jurusan ini atau tentang IPB dan sebagainya, mungkin kalian bisa follow nih di Instagram Kak Yasmin, apa Kak? Yasmin ORV _ @yasminorv_. Nanti ibu tulis di sini, kalian bisa follow, nanti tanya-tanya dijawab ya Kak ya. Gitu. Mungkin untuk sharing kali ini kita sudahi dulu edisi nutrisi dan teknologi pakan IPB bersama dengan Kak Yasmin ya Kak ya. Terima kasih banyak nih sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela hari liburnya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat dan membawa berkah juga buat yang sharing nih Kak Yasminnya gitu. Mudah-mudahan lancar sampai semester akhir ya Kak ya. Amin. Gitu. Nah, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like, comment, and subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.